وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Berdasarkan hal ini, gitu kan. Berdasarkan hal ini, kalau menjamak sholat itu adalah mengerjakan sholat di waktu pasangannya, gitu, di waktu sholat yang menjadi pasangannya, maka kita masuk dalam permasalahan boleh nggak menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Ini ribut orang-orang ini. Dalam hal ini ada khilaf di tengah-tengah para ulama. Ada khilafnya. Jadi jangan ribut kalau ada khilaf. Kalau ada khilaf, pilih pendapat yang hati-hati bagi antum. Adapun teman-teman kita yang tidak memilih pendapat yang kita pilih, tolong hargai mereka. Berikan toleransi kepada mereka. Madhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Enggak ada contoh dari Nabi, ya sudah. Menyerah aja antum, kalau enggak ada contoh dari Nabi jangan dilakukan. Gitu loh. Kenapa enggak boleh gitu kan? Lah, kalau misalnya safar, sholat Jumat itu kan udah gugur kewajibannya. Kan safar. Kalau gitu ya sudah, jamaknya sama sholat zuhur, jangan sama sholat Jumat gitu nah. Simple nggak nih cara berpikirnya nih? Simple. Yang demikian. Nah ini bagi teman-teman yang memilih pendapat ini silahkan. Kemudian madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ada salah satu wajah yang menyebutkan, yang membolehkan itu untuk menarik sholat asar ke waktu zuhur di hari Jumat. Ketika sudah selesai sholat Jumat yang 2 rakaat, silahkan nanti mengerjakan sholat asar. Jadi demikian. Kenapa kok demikian? Karena tadi hakikatnya jamak sholat adalah mengerjakan sholat di waktu yang menjadi pasangannya. Jadi keterkaitannya dengan waktu, bukan dengan sholatnya. Dalam hal ini kan kalau dilihat secara sepintas, asar bukan pasangannya Jumat gitu loh. Karena Jumat 2 rakaat, asar 4 rakaat. Jadi di sini bukan mempasangkan sholat, tetapi mempasangkan sholat berdasarkan waktu. Kalau keterkaitannya dengan waktu, nah di sini kan pandangannya mazhab Syafi'i melihat jamak sholat itu dari waktunya. Sekarang sholat Jumat itu waktunya waktu Jumat ke waktu zuhur gitu loh. Dia waktunya waktu zuhur. Ketika dia waktu zuhur dan keterkaitan hukum untuk menjamak sholat itu dengan waktu, maka boleh untuk ditarik maju sholat asar itu setelah sholat Jumat. Nah ini kan dalam hal ini kita lihat mobilitas orang-orang hari ini, pagi itu masih di Samarinda, sore sudah di Jakarta. Urusan bisnis lah, urusan apa gitu. Pas nanti bisnisnya hari Jumat gitu harus terbang jam jam 1 bertepatan, alhamdulillah di bandara menyempati sholat Jumat 2 rakaat. Tapi nanti di dalam perjalanan membutuhkan waktu yang nanti sampai di sana dia waktu maghrib gitu kan, sampai di tempat tujuan waktunya maghrib gitu. Maka setelah dia selesai sholat Jumat, mau sholat asar boleh atau tidak, silahkan dia. Ini pendapat yang saya pegang. Dan yang demikian ini oleh salah seorang masyayikh kami di Saudi. Saya lupa nama beliau, salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama. Ketika beliau ditanya seperti ini, jawaban beliau enggak boleh. Karena madhabnya beliau Hambali. Saya lupa namanya itu, Syekh. Apakah Syekh Abdul Aziz Ar-Rais atau lupa saya nama beliau itu. Saya pernah dengar kutipan ceramah beliau di YouTube ketika ditanya itu tidak boleh. Kenapa nggak boleh jawaban beliau? Karena nggak ada contoh dari Nabi.
Tapi beliau memberikan pengecualian, lakinna hadhil mas'alah mas'alah khilafiyah, kata beliau. Tapi ingat, ini permasalahan khilafiyah. Kalau di suatu negara ada seorang faqih yang memfatwakan itu boleh, maka masyarakat kaum muslimin silahkan ambil fatwa dari seorang faqih tersebut, karena masalahnya masalah khilafiyah. Dan di antara para ulama yang menyebutkan kebolehannya yang demikian adalah Sadah Syafi'iyah. Di antara para Sadah Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah yang mulia, yang menyebutkan kebolehan untuk menjamak menjamak salat Jumat dengan salat Asar. Nah, jadi yang demikian tidak perlu untuk dipeributkan hingga nanti menjadikan patokan kalau yang ambil pendapat ini Anda salafi dan mengambil pendapat itu Anda bukan salafi. Enggak. Artinya masing-masing itu mengambil metode penarikan kesimpulan yang digagas oleh para salaf radhiyallahu anhum ajma'in.